Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kami ucapkan bagi setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya bahwa kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita akan mulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC sepekan. Ibadah raya akan diadakan secara onsite dan online pada pukul 10 setiap minggunya. Sudah tersedia di platform YouTube dan Facebook. Mari bergabung di dalam komunitas KCC yaitu Home. Tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya dan dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3 yaitu Home Jakarta Utara setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Home Jakarta Timur setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Home Couple atau yang sudah berkeluarga setiap Sabtu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom. Link Zoom akan di-share di Instagram kita di @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di sorga lewat doa pagi. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram di @kcc_kingdom. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, saudara bisa mengakses Kivotion renungan singkat 1 menit yang di-share di setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara saudara berpikir. Oh ya, setiap minggu, semua jemaat wajib membawa tumbler sebagai bentuk partisipasi kita dalam mengurangi sampah plastik. Air isi ulang sudah disediakan oleh gereja. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silahkan follow Instagram KCC di @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Dimohon selama berada di dalam ruangan, jemaat taat menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Mau menyatakan bahwa Tuhan luar biasa di dalam hidup kamu. Kayak mau percaya, kayak mau berserah di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan akan memberikan kehidupan yang luar biasa bagi kamu. Ini kami Tuhan, kayak mau angkat pujian. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
pujian dari Allah, sama-sama kita katakan. Sungguh besar setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa Yesus, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Nyatakan ku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dari hati katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib. Biar kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami, Yesus. Biar kami berserah Tuhan, apapun yang terjadi kami percaya Yesus, bahwa segalanya akan indah untuk kami, Yesus. Amin. Kami mau percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib ya Yesus. Kami percaya dan terlalu percaya Tuhan. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Allah kita yang luar biasa. Lepaskan kerinduan kita. Ya Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, sumber janji kami, sumber pengharapan, sumber kehidupan, hanya Kau yang layak. Kau satu-satunya yang layak, Kau satu-satunya yang hebat, luar biasa Yesus. Kami mau serahkan hidup, kami mau serahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Yesus. Haleluya, ya Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Sebab kami percaya, sebab kami percaya Yesus, sebab kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Ya Yesus, kami mau berserah Tuhan. Kuatkan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, mari nyatakan lagi, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Ucapkan shalom juga buat seluruh pemirsa ya. Buat semua yang hadir di ibadah online. Oke, happy Sunday semuanya. Nah, teman-teman, saudara-saudara, kita memasuki bulan yang baru. Di bulan 6 ini kita ada tema yang baru, yaitu tentang positive thinking. Ya. Saudara, saya mau tanya, bulan lalu kita belajar apa? Komitmen. Ada berapa banyak yang belajar tentang komitmen, yang sudah mulai praktek? Coba angkat tangan. Puji Tuhan ya. Saya kemarin terberkati waktu kita ibadah home gabungan utara dan timur ya.
Jadi banyak yang cerita, ada yang sudah mulai membaca kitabnya, ada yang sudah mulai berdoa dan juga ada olahraga, ada yang sudah mulai dengerin khotbah setiap hari begitu. Nah teman-teman gini, saya dorong kalian untuk jangan cuma di bulan Mei, amin ya, yang tertarik terus, karena kita nggak mungkin bisa mendapatkan sebuah habit yang baru kalau kita nggak biasakan, betul ya? Katakan komitmen. Tidak perlu memakai perasaan. Oke, bilang sebelahmu, komitmen tidak perlu pakai perasaan. Oke. Nah, teman-teman, kalau saudara terus mengikuti di KCC, kita punya interest untuk membangun kebiasaan yang baru. Kita sangat interest untuk membangun hidup orang, ya. Nah teman-teman gini, waktu saya mungkin mau cerita sedikit kenapa KCC ini lahir, apa yang melatar belakanginya, apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya saudara memperhatikan bertahun-tahun saudara, bahwa cukup sering saya melihat, ini saya melihat dalam pengalaman saya, kita yang bergereja, orang-orang sungguh berdoa, sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, mereka bahkan hidup dalam persekutuan, ya. Tetapi seringkali yang saya perhatikan, buahnya itu kadang-kadang nggak ada. Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang, mohon maaf saudara, orang-orang yang tidak mungkin mengenal Tuhan lebih baik dibandingkan kita. Contoh kecil aja. Ada sering saya perhatikan, ya saya bukan lagi nyentil sana sini, tidak. Orang nyembah, orang muji, mungkin orang berbahasa roh, tapi ketika digiliran ditagih hutangnya, dia lebih galak daripada yang minta, betul nggak? Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang saudara-saudara, kita muji menyembah, dan saya melihat kok orang-orang yang nggak menyembah Tuhan lebih bagus dalam bekerja. Nah saya lihat ada banyak hal, nggak pegang janji dan segala macam. Dan ketika saya melihat itu saudara, saya putuskan, Tuhan saya pengen ada sebuah gereja yang dimana buah itu dikerjakan. Amin saudara. Saudara, kita nggak sekedar hanya muji menyembah, tapi ada buah yang bisa dirasakan oleh hidup banyak orang. Nah makanya saudara, di KCC kita akan bangun 5 area. Ini kita akan kerjakan bertahun-tahun. Area pertama adalah spiritual. Apa spiritual? Yang kedua, finance. Yang ketiga, kita akan bangun health. Kita akan bangun kesehatan. Berapa banyak yang percaya bahwa kesehatan itu penting? Jasmani penting ya. Roh memang luar biasa, tapi dengar baik, roh saudara berdiam dalam tubuh, betul nggak? Kita mau exciting, luar biasa, muji menyembah, kalau tubuh kita sakit-sakitan, percuma, betul nggak? Ada berapa banyak orang nggak bisa datang ibadah karena sakit, betul? Nah yang keempat, kita akan bangun area namanya relationship. Katakan sama-sama. Hubungan. Kalau kita spiritual membangun hubungan kita dengan Tuhan, tetapi relationship kita bangun hubungan kita dengan sesama, penting nggak hubungan sesama? Berapa banyak kita nggak bisa menikmati hidup karena kita nggak bisa berhubungan dengan sesama kita. Di sini banyak yang ada sudah menikah, ada yang mau menikah, ada yang masih single. Tapi saya mau kasih tahu, siapapun kita pasti berhubungan dengan orang lain, betul? Nah kita perlu bangun itu. Yang terakhir apa? Karakter. Setuju gak karakter perlu dibangun? Tetapi saudara, saya mau katakan begini, yang namanya kita membangun itu semua butuh waktu bertahun-tahun. Tidak mudah. Tapi saya bangga setiap kali saya mendengar, kadang saya datang di home. Yang saya suka adalah saya mendengar begini, Bang, aku sudah mulai berubah. Katakan bersama-sama, perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan. Banyak yang berencana tapi nggak semua bisa eksekusi. Kalau masih ingat pelajaran minggu lalu oleh Pak Henry Chu katakan begini, biasanya orang ketika melakukan sesuatu semangat, betul ya? Tapi semangat aja nggak cukup. Orang yang bisa mengeksekusinya hari demi hari, itulah nanti akan benar-benar berubah. Amin ya. Nah hari ini kita akan sambung tentang berpikiran positif. Nah ketika saya memikirkan tema ini saudara, ada satu judul yang saya dapat, yaitu Guard Your Heart, jaga hatimu. Saudara, hati sama dengan pikiran, setuju nggak? Tapi saya mau kasih tahu, di sini nggak ada hati. Ini dada, ini jantung, betul nggak? Hati itu di pikiran. Walaupun kita nggak lazim, kita kadang-kadang pisahkan antara pikiran mana hati. Hati pikiran sama.
Jadi waktu kita bilang jaga hati, berarti jaga pikiran kita. Itu dulu, ya. Nah, hidup ini seperti lari maraton, setuju? Bukan soal kuat-kuatan, tapi bukan soal cepat-cepatan, tapi apa? Kuat-kuatan. Nah, saudara lihat, hidup ini seperti lari maraton. Kita tidak perlu kuat-kuatan di awal. Coba, berapa banyak yang pernah baca dengar ayat ini? Berbahagialah orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Pernah baca? Bertahan sampai kesudahan. Bukan soal siapa yang start, bukan soal siapa yang start semangat, tetapi siapa yang menyelesaikannya. Ada banyak orang memulai dengan semangat, mengakhirinya dengan udah gak kerjain lagi. Bahkan ada yang bilang begini, ada banyak orang memulainya dengan roh, mengakhirinya dengan apa? Dengan daging. Jadi saya mau katakan hidup ini seperti lari maraton. Saudara lihat aja, pernikahan seperti lari maraton, betul nggak? Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Makanya kenapa hari-hari ini ada sebuah nilai yang sering kita gaungkan, setia dengan perkara yang apa? Kecil. Makanya saudara, saya selalu suka bilang ini, katakan slow is fast. Nah, 1, 2, 3. Slow is fast. Kadang-kadang apa yang kecil sepertinya slow. Kita belajar setiap kali gereja on time. Itu nggak mudah, betul nggak? Dalam hubungan, dengar ini, pacaran. Kalau kalian dari sekarang nggak belajar ngalah, ngalah itu enak nggak sih? Lambat nggak sih? Tapi seringkali pernikahan itu hancur gara-gara menang-menangan, betul nggak? 1 menit sehari, siapa yang udah ngerjakan? Katakan slow. Tapi lihat, orang yang berlatih 1 menit, 5 menit, tapi everyday, dia lebih cepat dari siapapun nanti. Saya baca sebuah buku namanya Grit, nanti baca kalau senang baca aja. Rata-rata orang-orang expert, diteliti orang banyak yang ahli-ahli, yang jagoan di olahraga, jagoan di semua bidang, rata-rata mereka hanya menghabiskan 1-3 jam per hari latihan. Slow nggak kan? Tapi mereka bisa lakukan tiap hari, sudah. Katakan tiap hari. Everyday. Ada banyak orang punya mimpi besar, tapi nggak mulai-mulai. Contoh seorang petani, dia bangun pagi, nanti jagung di sini, kacang di sini, tidur lagi. Besok bangun lagi, jagung di sini, kacang nanti di sana toge, oke, tidur lagi. Besok lagi jagung, kacang, toge, tambah lagi lah kayaknya jahe. 1 bulan nggak dibangun-bangun. Jagung, kacang, toge, jahe, cuman apa? Kencang. Di sini nggak ada gitu ya. Katakan slow is fast. Bang, aku cuma 5 menit push up. Lihat dan itu badannya mulai terbentuk. Enggak, saya lihat dia soalnya sering push up. Kadang saya tanya malam-malam, dan aku bang kurang tidur semalamnya, kenapa push up? Ada kurang tidur gara-gara push up. Tapi lihat nanti 5 minutes nanti badannya. Gak perlu banyak-banyak. Kadang-kadang kita tuh punya resolusi yang mulu-mulu, betul nggak? Nanti kalau aku punya ini ya, saya juga guru piano. Kalau nanti ada keyboard, aku rajin belajar. Rata-rata yang kuliah gitu, rata-rata orang tuanya kesel. Kadang orang tua tanya, Pak Stephen perlu nggak beli keyboard? Nggak usah. Lihat dulu anak ini rajin nggak. Saya kagum kadang-kadang ada orang nggak punya alat, dia gambar pakai karton. Do, re, mi, fa, sol, la. Dan saya kaget, teman saya pernah, dia nggak pernah punya keyboard, dia hanya punya papan karton begitu, bisa main keyboard. Berapa banyak yang punya keyboard di rumah nggak pernah latihan, berdebu keyboardnya. Nanti bang, aku punya bikin mic yang bagus bang, yang emas. Nggak usah lah, setia aja dengan kayu-kayu, amin. Katakan slow is fast. Kalau sudah mau slow is fast bilang. Ya, jangan buru-buru guys, bilang. Buru-buru slow aja, slow. Tapi rutin. Ayo kita baca. Amsal 4:23. 1, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala. Katakan jagalah hatimu dengan segala
Karena disitulah. Ayo baca sekali lagi dengan iman. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah cahaya kehidupan. Ada 3 kebenaran di sini. Yang pertama, katakan jagalah hati. Jagalah hati. Hati siapa yang dijaga? Hati saya? Bukan hati orang. Waktu kita lagi bilang berpikiran positif, dengar guys, jangan sibuk mikirin hati orang lain. Amin. Apa kata dia ya kalau saya begini? Sekarang kalau saudara perhatikan Instagram apapun sosial media rata-rata itu pencitraan, betul nggak? Dibikin agak jauh biar kelihatan kurus, gitu. Agak dari bawah. Pas janjian yuk, jangan. Nanti ketahuan aslinya. Sementara kita di gereja lagi bangun budaya asli, aneh. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu membentuk perilaku kita, betul nggak? Kita sibuk dengerin kata orang. Lemak dikit kita stres. Aduh pipi kok makin ini ya? Wah pipi saya apalagi saudara. Penuh kayaknya layar itu. Tapi masalahnya gini, berapa banyak kita kasih apa ya? Sebuah penghargaan buat hati kita. Terlalu sering hati kita tuh disakiti ya gara-gara memenuhi ekspektasi orang, betul nggak? Ekspektasi mama, ekspektasi bapak, ekspektasi suami, bos. Kita kadang-kadang lupa, kita perlu menjaga hati kita. Katakan jaga hatimu. Jaga hatimu, bukan jaga hati apa? Orang lain. Kebenaran yang kedua, menjaganya dengan apa? Saya mau tanya, apa yang kita jaga dengan segala waspada? Pasti yang berharga kan? Tidak mungkin sebenarnya jadi keamanan kita jaga dengan segala waspadaan. Kita akan kasih benar-benar sebuah perhatian yang ekstra kalau itu berharga. Contoh handphone saudara, mungkin iPhone, ya mahal banget dibelinya, belum lunas lagi gitu kan? Itu kalau tiba-tiba terbangun tengah malam, bukan Yesus yang dipanggil, handphone kemana? Karena berharga. Segala sesuatu yang berharga pasti akan benar-benar dijaga. Nah, saudara-saudara, kita mengatakan menjaga hati harusnya seperti itu. Bukan hati orang yang dihargai. Kita ngobatin terus gitu. Waktu kita sudah nggak hidup seperti ini, dengar baik saudara, kita akan bisa positif. Sampai kapanpun, saudara nggak akan pernah namanya bahagia. Nah, menariknya poin yang ketiga. Kenapa perlu dijaga? Karena apa? Dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan artinya berbicara tentang masa depan kita. Nah, oke, dengerin sebentar ya. Saya mau kasih tahu. Sikap hatimu hari ini menentukan apa yang akan kamu dapatkan di depan nanti. Masa depan kita tergantung dari sikap kita hari ini. Katakan, masa depan saya tergantung dari sikap hati saya hari ini. Dalam terjemahan lain, BGMK dikatakan begini, dari sanalah terpancar kehidupan. Artinya gini, hati menentukan apa? Jalan hidup. Ternyata kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena hati kita menentukan apa? Jalan hidup. Jadi gini saudara, orang nanti masa depannya berhasil apa enggak, orang mau bahagia apa enggak, tergantung hati saudara hari ini. Amin. Ada banyak, mohon maaf saudara, kekayaan gak menjamin orang bahagia, betul gak? Punya segalanya tapi gak menikmati. Bisa beli tempat tidur mahal, gak bisa tidur. Saya pernah bertemu seperti ini, saya pernah mendengar seperti ini. Kerja terus. Ada seorang miliarder yang, ya saya mau sebut nama lah. Saya senang membaca saudara. Jadi saya pernah baca ini kisah hidupnya, kesaksiannya. Dan dia bertobat gara-gara ini. Dia sibuk banget bekerja, dia orang kaya raya, dia konglomerat di Indonesia. Suatu ketika yang bikin dia bertobat adalah karena rumahnya gede, dia bangun kolam renang, dia bangun semuanya. Pagi-pagi benar dia sudah pergi bekerja. Pulang malam, tidur sebentar, pagi pergi lagi. Dia kaget ketika dia suatu saat, selama ini dia nggak mikirin, tiba-tiba hari itu dia berpikir, ketika dia pergi,
Tiba-tiba dia lihat pembantunya semua menikmati hidup, cobain kolam renang gitu ya. Waduh, saya kebangun ini, saya nggak pernah nikmati kolam renang ini sejak di mana. Nah, Tuhan tiba-tiba berbicara kepada dia, untuk apa dikumpulkan semuanya kalau kamu nggak bisa menikmatinya? Dan sejak hari itu dia benar-benar, bukan berarti dia jadi menikmati terus, enggak, tapi dia kasih waktu untuk menikmati. Saudara lihat, ada banyak orang yang sudah bahkan mencapai seluruh yang dia inginkan, tapi benar-benar nggak bisa menikmati. Banyak. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, dalam terjemahan NKJV, for out of it are the issues of life. Jadi dari hati itu banyak isu-isu atau masalah-masalah kehidupan kita sumbernya dari hati, dari pikiran kita. Nah, jadi gini, kenapa saudara hati kita perlu dijaga? Karena hati itu menentukan masa depan kita. Katakan, hati saya menentukan apa yang saya dapat di depan. Ya. Nah, ada kita lihat contoh. Saya akan tampilkan 3 orang, 3 pribadi dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita lihat 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 11. Saudara lihat aja di layar. Nah, saya akan bacakan, teman-teman perhatikan ya. Ini pribadi yang pertama namanya Saul, raja yang pertama orang Israel. Dia bilang begini, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil apa? Menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Jadi ketika Saul itu raja, sementara Daud itu adalah pegawainya. Dia kepala pasukan perang masalah 1000 orang begitu. Nah, tiba-tiba ketika mereka pulang, perempuan-perempuan nyanyi dan nari-nari. Ya, sampai di sini nggak ada masalah, betul ya? Tapi dengarkan apa liriknya. Nah, liriknya ini. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan berapa? Tetapi Daud, by the way, 1 laksa 10.000. Daud, Saul itu raja, diperhitungkan ribuan, sementara kepada Daud 10 ribuan. Panas lah kan gitu kan. Dirinya ini bahaya, saudara. Apalagi dia kan perempuan gitu kan. Coba lihat kalau suami-suami kalau istrinya banding-bandingin gimana? Dia nyanyi lagi gitu. Dia lebih gitu kan, apalah lirik-liriknya gitu. Bandingkan antara misalnya suaminya dengan suami orang lain. Itu kalau saudara perhatikan, kalau lirik itu sampai diresapi, itu bahaya, saudara. 18 ayat 8. Lalu apa? Bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu apa? Menyebalkan hati. Lihat ya, hatinya itu sakit, sebel dia, kesal. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh. Saya mau tanya, kalau pernah baca, berapa banyak yang pernah baca kisah ini? Coba jujur. Oke, kalau yang belum saya jelasin. Daud itu nggak pernah sekalipun berpikir mengambil jabatan raja. Bahkan yang bernyanyi-nyanyi tadi mungkin sekedar bernyanyi. Entah siapa yang cipta, saya nggak tahu. Nyanyi-nyanyi, suruh kasih bungkus mungkin ya. Tapi lihat, Saul itu berpikiran dengan nyanyian tadi, jangan-jangan ini jabatan raja jatuh kepada Daud. Saya mau tanya, yang salah di siapa? Hati Saul, nggak bisa dijaga, betul nggak? Saudara baca, Daud itu orang yang tulus. Dia benar-benar menyayangi rajanya. Bahkan kalau saudara baca nanti, dia nggak pernah bahkan menjamah Saul, nggak berani dia, betul ya? Menjamah orang Yunani. Tapi lihat, Saul itu insecure. Belajar dari sini, saudara. Ayat berapa sekarang? 9. Sejak, perhatikan, katakan sejak hari itu. Sejak hari itu. Maka Saul selalu apa? Benci Daud. Ketika kita putuskan nggak menjaga hati, sejak hari itu. Sejak hari itu. Perhatikan 10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia apa? Kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya dan sebagainya dan seterusnya.
waktu hati nggak bisa dijaga, Saul itu orang durapi Tuhan. Tapi zaman dulu itu roh Tuhan tuh pindah-pindah, ya, bukan menetap seperti sekarang. Jadi orang bisa sampai dirasuki. Nah, ketika dia nggak bisa jaga hatinya, disitulah setan mulai masuk. Sejak hari itu, kedengkian mulai berkuasa atas hatinya. Ayat 11, Saul apa? Melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku apa? Menancapkan Daud ke dinding, tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Sejak hari itu, Saul akhirnya menjadi pembunuh. Saul dengar dia dibandingkan, betul nggak? Akibatnya apa? Saul mendengki. Ketika Saul mendengki Daud, akhirnya kerajaan terpecah. Padahal tadinya kerajaan itu bersatu, saudara. Daud sama Saul ketika join itu dahsyat, Israel terkalahkan. Tapi ketika masuk ke dengkian, terpecah. Akhir-akhirnya Saul mati di tangan musuh. Masa depan Saul hancur karena sakit hati. Saudara nanti baca aja, endingnya itu mengerikan, saudara. Saul itu benar-benar tidak ada apa-apanya, hancur mati. Dimulai dari sakit hati yang tidak bisa dikelola. Saya mau tanya teman-teman, dibandingkan sakit gak? Siapa yang pernah dibandingkan? Pernah? Sakit gak? Sakit. Tetapi keputusan di tangan saudara, mau teruskan gak rasa sakit itu? Atau kita sudah mengampuni, dia nggak tahu apa yang dia buat. Seandainya Saul bisa melupakan itu, bisa menyelesaikan, makanya kita katakan kalau ada masalah selesaikanlah sebelum matahari terbenam. Kita lihat pribadi yang kedua, Musa. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia di dekat air Meriba, sehingga Musa apa? Kena celaka karena mereka. Celakanya apa? Enggak masuk Kanaan. Sebab mereka, katakan sama-sama 1, 2, 3, memahitkan. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Waktu itu Tuhan bilang begini, orang Israel, saya ceritakan aja ya, lagi haus-hausnya di padang gurun. Dan biasa orang Israel itu bersungut-sungut. Ketika bersungut-sungut, manusia, walaupun Musa dicatat dia adalah manusia paling lembut hatinya di muka bumi, tetap aja dia bisa pala, betul nggak? Pala pun gitu. Karena ternyata Musa itu marga dari Tuhan, saudara. Betul, saya. Jadi saudara-saudara, dia kesal. Yang Tuhan pilih cuma suruh katakan, tiba-tiba ada tongkat di tangannya, dipukul itu batu. Bes. Bagi Tuhan itu ketidaktaatan. Ternyata kita mencatat kenapa dia seperti itu. Dia pahit hatinya. Dengar, teman-temanku, sahabat-sahabatku, kalau hari ini hatimu pahit, selesaikan itu, amin. Jangan sampai nanti merusak masa depan kita. Mungkin saudara pernah dengar ini. Saudara gak pernah bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, betul ya? Pernah dengar ini? Tetapi kita bisa menghalangi dia untuk bertengger di kepala kita. Terbang, bahkan mohon maaf, dia lepaskan kotorannya, ya, dia jatuhkan kepala kita, bisa, nggak bisa kita larang. Tapi dengar baik, kita bisa larang dia, kita punya kuasa untuk mengusir dia kalau dia bersarang di sini. Berapa banyak di antara kita coba mengatur omongan orang sama kita, betul nggak? Capek kita ngatur, apalagi omongan netizen, betul nggak ya? Capek banget. Udah tau netizen maha benar. Tapi kita bisa larang dia tengger sini. Artinya apa? Kita yang nentukan sikap kita, mau pahit apa enggak. Jadi dengar baik. Kenapa saya bilang tadi di depan? Ini seperti lari maraton, pelan-pelan aja teman-teman. Hari demi hari kalau ada. Makanya gini, kalau saudara mau tidur, cek dulu hati kita, cek. Hari saya kesel nggak ya? Jangan pernah dibawa tidur ke kesalahan, amin. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan yang selesai sendiri, nggak ada. Yang setuju katakan amin. Masalah kalau selesai nggak selesai. Ada berapa banyak orang yang suka mendiamkan masalah? Nanti udah kerusakan zaman dia. Iya, udah kerusakan zaman dia. Hatimu yang rusak. Siapa Musa?
Dahsyat banget ya kan? Musa aja bisa pahit hatinya, saudara. Nah, jadi gini, kita belajar yuk dari Musa. Kenapa dia nggak masuk Kanaan? Karena sekali lagi dia nggak bisa. Dia terluka, saudara. Dan mungkin itu membuat dia jadi apa? Akhirnya dia marah, dia banting semuanya dan segala macam. Hatinya pahit ya. Nah, kita lihat pribadi yang ketiga, ini penting. Nah, ini saudara tipe atau pribadi. Saya bilang gini, bukan saya bilang Musa nggak luar biasa, Musa luar biasa ya. Tapi ada kekeliruan dia. Nah, puji Tuhan, Alkitab kita ngomong itu apa adanya ya. Ketika Daud dengan Bathsheba, dia ngomong apa adanya, disimpan-simpan. Supaya kita bisa belajar dari kesalahan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu. Kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 22. Saudara lihat aja ke depan. Yusuf itu dijual sama saudara-saudaranya ya. Oke ya, ini kisahnya ya, saudara sudah tahu pasti. Nah, ada sebuah statement yang keluar dari mulutnya. Dia bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa ya. Ada berapa banyak yang tahu itu Yusuf mengalami apa? Dia dibuang sama saudara-saudaranya. Tadinya rencana saudara-saudaranya itu akan membunuh dia. Tapi tiba-tiba Ruben bilang, janganlah bunuh dia. Akhirnya dimasukkanlah di sumur. Nah, ketika di sumur, akhirnya mereka cerita mereka jual kepada seorang saudagar yang lewat. Coba, saya mau tanya teman-teman, kalau abang-abangmu, kakak-kakakmu bikin gitu sama saudara, sakit gak sih? Dijual, dikiloin gitu. Tapi lihat, ketika bertahun-tahun, gini ya, Yusuf itu bukan hanya sakit sama saudara-saudaranya. Yusuf itu tercatat, saya akan ceritakan aja. Dia adalah kesayangan bapaknya. Mungkin salah satu yang bikin dia terluka adalah dia jauh dari bapaknya. By the way, kalau nggak salah ya, umur Yusuf ketika dia dijual itu 17 tahun. Dan katakan selama 13 tahun, katakan 13 tahun. Dia ngalamin proses. Ketika dia dijual, dimasukkan ke tempat Potifar, dia rajin bekerja, ya. Tetapi Yusuf itu ganteng banget, saudara ya, sehingga istri Potifar itu tertarik sama dia. Singkatnya dia dilecehkan, baru difitnah. Nah, ketika difitnah masuk lagi penjara. Saya pikir kalau Yusuf nggak bisa jaga hatinya, dia udah kecewa sama Tuhan, kecewa sama saudara-saudara, betul nggak? Tapi luar biasa, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan balik itu menjadi apa? Kebaikan. Luar biasa nggak sih? Berapa banyak di antara kita yang pernah berpikir seperti ini? Iya, memang orang tua saya nggak baik. Perlakuan saudara saya kadang-kadang nggak baik, saya tahu. Perlakuan teman kantor saya yang kadang-kadang bikin saya sakit hari ini. Saya berapa banyak dari antara kita berani bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan bisa begitu jadi apa? Kebaikan. 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dari makan dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup apa? 110. Yang tadi Saul mati dalam peperangan, yang ini hidup bersama dengan saudara-saudara yang rukun dan umurnya panjang, betul ya? Bahkan dia menjadi Perdana Menteri waktu itu. Luar biasa nggak sih? Bisa menjaga hatinya sekian tahun itu. Lagi Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini, berapa banyak kesakitan yang hari ini kalian alami? Kekecewaan. Pandang itu jangan sebagai kesakitan, amin. Pandang itu sebagai kebaikan buat saya. Mungkin kita mengalami orang tua kita dulu mendidiknya nggak benar. Ada banyak cerita yang saya dengar seperti itu, nggak benar cara mendidiknya. Ya mungkin kita dibuang, diabaikan. Tapi bisakah kita melihat ini kebaikan buat saya, sehingga saya bisa belajar dari kesalahan orang tua saya, men? Mungkin orang tua kita bercerai, kita bisa melihat hari ini saya akan putuskan tidak akan pernah bercerai, amin. Selalu lihat kebaikan di baliknya, amin. Jangan ada orang-orang kadang-kadang saudara selalu ke masa lalu pikiran. Cobalah andainya, cobalah bayangkan kalau Yusuf tiba-tiba dia selama di penjara tuh, cobalah mama jual ya, cobalah ya, menyesali semuanya. Saya percaya ceritanya akan berbeda.
Tapi dia bilang, tenang. Mungkin dia bilang, tenang bang, tenang. Suruh. Karena waktu itu abang-abang sudah takut sama dia. Dia penguasa di Mesir sudah. Takut untuk Yusuf itu kan balas dendam, tapi nggak dilakukan sama dia. Perhatikan ini, ada 2 poin aja saya mau cerita sama saudara. Yang pertama, ada pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita Yusuf? Pertama, orang yang menjaga hatinya adalah orang yang bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah, saudara, untuk kebaikannya, karena hidupnya milik Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, kalau saudara mau berpikir positif, saudara mau menjaga hati, orang seperti ini akan berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah buat kebaikan saya, karena saya tahu hidup saya adalah milik Tuhan. Ini yang saya suka, saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kata kita tahu sekarang. Seringkali kita berada di sebuah cerita yang belum selesai. Mungkin ada orang-orang yang hubungan sekarang gak direstui sama orang tuanya, mungkin. Tapi dengar, ceritanya belum selesai. Mungkin ada yang sedang mengejar sebuah promosi, tapi teman-teman sekitarnya selalu memfitnah dia. Katakan ceritanya belum selesai. Nanti ketika selesai ceritanya, dia akan bilang begini, kita tahu sekarang. Apa artinya kita tahu sekarang? Dulu saya nggak tahu, betul nggak? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Katakan dalam segala sesuatu. Bahkan dalam kekeliruan pun Tuhan turut bekerja. Amin. Karena segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Iya, segala sesuatu. Ini suami saya yang salah bang. Iya, dalam segala sesuatu. Dia turut bekerja bagi mereka yang apa? Berapa banyak yang mengasihi Tuhan di sini? Amin. Jadi jangan pernah bilang kebetulan. Makanya gini, bagi orang yang benar-benar di dalam Tuhan, jangan pernah percaya kebetulan. Amin. Jangan pernah percaya. Karena dalam segala sesuatu Dia turut bekerja. Permasalahan nomor 1, apakah kamu mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, dia setuju dengan Tuhan. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang jahat ya. Hanya cerita saya belum selesai. Bang, ini kenapa sih keluarga kami berkumpul terus? Tenang aja, cerita belum selesai. Nanti percaya Tuhan turut bekerja. Nanti kita akan cerita tentang hari ini, amin. Coba lihat Yeremia 29, baca 1, 2, 3. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada Tuhan yang bertempat yang penuh. Ya, waktu kita memberikan hidup kita di tangan Tuhan, rancangan Tuhan selalu damai sejahtera. Makanya kenapa kita mesti jaga. Saya selalu, kalau saya dalam keadaan susah, saya lagi dalam keadaan bingung, saya ucapkan firman Tuhan. Rancanganku, rancangan damai sejahtera. Ku berikan kepada hari depan yang penuh harapan. Yang namanya penuh harapan bukan biasa-biasa, amin. Masalahnya ceritanya belum selesai, amin. Masa depan saya penuh pengharapan. Yakobus 1:17, 1, 2, 3 ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Dengar baik saudara-saudara, tidak ada rencana yang jahat dari Tuhan. Amin. Gini, kita mesti percaya dulu hari ini bahwa Tuhan selalu benar. Amin. Yang kedua, Tuhan selalu baik. Kalau kita sudah nggak yakin dengan hal ini, seringkali kita akan mesti struggle. Kita susah untuk percaya bahwa hidup ini kebaikan. Tapi waktu kita percaya sama janji Tuhan, tidak Tuhan, seperti disampaikan kemarin sama Pak Hendrik, dia Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya kepada beribu-ribu keturunan. Percaya nggak masa depan kita penuh pengharapan? Amin. Amin. Kalau percaya aja udah. Tuhan tuh nggak mungkin jahat sama kita. 1 Korintus 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuh. Tuhan itu kontrol semuanya. Karena kita ini milik Tuhan. Amin. Apa sih arti milik?
Saudara gini, kalau kadang saudara nyanyi dengan firman Tuhan, jangan cuma didengar, coba perhatikan baik-baik. Apa sih arti milik? Yang pertama, milik Tuhan artinya apa? Yang pertama apa? Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Percaya nggak? Kadang-kadang maaf saudara, nanti kalau baca di Matius pasal 6, Tuhan bilang gini, jangan kamu khawatir, burung-burung di udara bunga-bunga di ladang itu dipelihara sama Tuhan. Kadang-kadang kita sering lupa bahwa hidup kita ini milik Tuhan, amin. Arti milik Tuhan, Tuhan itu tanggung jawab. Saya bersyukur ini bapak saya ada di sini, dan saya bersyukur punya bapak yang baik. Saya cerita bahwa beliau adalah bapak yang bertanggung jawab, sehingga saya tidak susah untuk mengerti Tuhan itu bertanggung jawab. Tapi ada beberapa orang mungkin punya bapak yang tidak tanggung jawab. Ketika dia panggil bapak di surga, dia mungkin bingung. Jangan-jangan seperti bapak saya di rumah. Tapi dengar baik firman Tuhan hari ini, bapak itu bertanggung jawab, amin. Yang kedua, orang yang menjaga hatinya tidak pernah apa? Menyalahkan orang lain atas masalahnya. Yusuf itu nggak menyalahkan siapa-siapa, betul? Dia tahu saya dijual pun ini buat kebaikan saya. Pasti ada rencananya. Gini, kadang-kadang kita melihat, kita baca Yusuf setelah selesai. Kita baca kisah ini setelah selesai, betul nggak? Bayangkan Yusuf menjalani hari-hari 13 tahun itu, mudah nggak? Berkat diperintahkan bukan kepada orang yang menang saja, tetapi kepada orang yang rukun. Kalau ada sebuah kerukunan, mungkin mereka berbeda, nggak sama. Tapi saya pernah ngajari beberapa bulan yang lalu, menjadi satu, katakan menjadi satu. Akhirnya kita ngobrol sama-sama ini. Contoh, nanti nih ya, kalau menikah, si laki-laki akan bawa pendidikan bapaknya, betul nggak? Seperti apa dia dibesarkan? Nggak kalah si perempuan juga punya cara dibesarkan dengan yang berbeda dengan si laki-laki, betul? Masalahnya dua-dua benar. Mau ketemu di mana? Kadang-kadang orang yang sama-sama benar ini nggak bisa bersatu. Oh nggak bisa, kan saya dibesarkan dengan cara seperti ini, pokoknya bisa juga. Nggak ketemu. Pertanyaannya, pilih menang atau berkat? Coba, kalau ada kita menang nih, pasangan kita kalah, yang kalah sakit hati nggak? Coba, sakit hati nggak? Dia dikalahkan. Tapi saya mau tanya, ketika satu menang satu kalah, mereka rukun nggak? Kalau nggak rukun, berkat ada nggak? Makanya bagi yang mau menikah, dengar ini teman-teman, siap kalah nggak sih kalian? Jangan mau menang terus, ya. Bang, gimana kalau pasangan saya menang terus dan saya kalah terus? Nggak mungkin. Kalau begitu pasangan sakit jiwa. Bawakan dia ke tempat yang seharusnya. Saya nggak percaya ada orang yang selalu dikasihi, selalu pengen menang, nggak mungkin. Buktinya kita semua di sini kita ada karena kasih Tuhan, betul nggak? Tuhan berkorban buat kita, makanya kita menyembah Dia, amin. Nah, jadi kita belajar hari ini sampai di sini. Nah, mari saya mengundang saudara-saudara yang berjamuan, petugas kita akan berjamuan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari nyatakan lagi, ku percaya. Ku percaya
firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di atas tangan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan. Mari kita angkat cawan dan setangkai kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan atau anggur yang di atas tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menyembah-Mu ya Bapa. Saat ini semua saudara-saudara, mari kita melakukan perjamuan dengan cara yang benar. Alkitab berkata bahwa kuasa daripada perjamuan kudus ini bisa menyembuhkan, bisa memulihkan setiap kita, karena kita mengingat ada kuasa darah Yesus yang menebus semua dosa kita. Ada kuasa kematian Tuhan yang mengubahkan sakit kita menjadi kesembuhan. Mari kita meminumnya, mari kita melakukannya dengan cara yang layak. Saudara, angkat tangan saudara dimanapun saudara berada, naikkan syukurmu. Ucapkan syukur kepada Tuhan buat kematiannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Percayailah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menggenapi semua janjinya. Aku berdoa, siapapun di antara kalian, saudara-saudara yang sakit saat ini, aku berdoa biar tangan Tuhan menyembuhkan engkau. Aku berdoa biar tangan kemurahan Tuhan menjamah engkau. Hari-hari ini apapun yang masih tertutup dalam hidupmu, aku berdoa, itu akan terbuka oleh kuasa nama Yesus. Aku berdoa buat pemulihan, aku berdoa buat kesembuhan, aku berdoa buat kelepasan, aku berdoa buat penyediaan yang ilahi. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang sempurna daripada Tuhan menyertai engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku berdoa siapapun yang menyaksikan, siapapun ikut dalam ibadah ini Tuhan, apapun pergumulan kami percaya semua akan indah pada waktunya. Aku percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi kami orang yang percaya. Aku berdoa Tuhan, biarlah kami semua mengalami kelepasan, keyakinan akan Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati bangsa kami ya Tuhan, yang hari ini terus masih bergumul dengan COVID. Kami berdoa Tuhan, biar hari demi hari Tuhan menolong bangsa kami, menolong pemerintah kami Tuhan untuk bisa lepas dari semua ini. Tuhan memberkati kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Berkati semua jemaat KCC dan semua yang menyaksikan. Oh Tuhan, berkati Tuhan siapapun kami Tuhan, biarlah kami mengalami Engkau hari-hari ini. Saudara, sebelum saudara pulang, mari buka kedua tangan saudara. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati sama-sama, kita katakan amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur.